Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan saat ini. Kalau kami sekali lagi masih boleh memuji, menyembah namamu, kami boleh menaikkan pujian pengagungan kami sebagai korban syukur kami kepadamu Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus mengurapi tim PAW yang sudah melayani Tuhan saat ini. Tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas setiap mereka Tuhan, supaya pelayanan mereka semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kiranya Tuhan berbicara. Sampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami umat-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Sampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini Bapa. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mau menyapa semua jemaat, baik GPI Sentro Sidoarjo, GPI Sentro Pandaan, GPI Sentro Kasih Karunia Malang, maupun GPI Sentro Gianyar Bali. Saya percaya bahwa hari ini, sampai hari ini, Tuhan sudah menunjukkan penyertaan-Nya atas setiap kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengar satu tema firman Tuhan dengan judul seperti yang ada di PowerPoint saya, yaitu dekat dengan Bapa. Haleluya. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan saat ini. Pernahkah kita menjumpai tembok ruang tamu rumah seseorang yang banyak foto tuan rumah dengan tokoh masyarakat atau pejabat pemerintahan? Pernah enggak? Saya pernah, Bapak Ibu. Ya, begitu saya masuk ke sebuah rumah, ruang tamunya itu, tembok ruang tamunya penuh dengan foto-foto yang dipigura. Dan di situ tuan rumahnya foto sedang berjabat tangan, sedang foto bersama dengan pejabat pemerintah, tokoh agama dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira saudara? Apa kira-kira tujuannya tuan rumah itu memasang foto seperti itu? Kalau menurut saya, kemungkinan besar salah satu tujuan tuan rumah memasang foto-foto itu adalah biar setiap tamu yang datang ke rumahnya mengetahui bahwa tuan rumah itu kenal atau bahkan dekat dengan orang yang ada di foto tersebut. Betul nggak saudara? Itu salah satu pendapat saya. Kemungkinan besar seperti itu. Hal itu tidak salah, nggak salah. Kenapa? Toh foto-foto itu dipasang di tembok ruang tamu rumahnya sendiri, bukan di rumah tetangganya atau di rumah kita. Betul saudara ya? Haleluya. Itulah salah satu kebanggaan dunia. Salah satu yang diunggul-unggulkan oleh orang dunia, yaitu apa? Kenal atau bahkan dekat dengan orang yang punya kekuasaan. Itu kebanggaan mereka, saudara. Terus bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus? Apakah kebanggaan saudara? Apakah kebanggaan saya hari ini? Apakah kita mau ikut-ikut seperti mereka? Kenal dan dekat dengan banyak pemimpin serta pemegang kekuasaan, atau kita memilih dekat dengan Bapa di surga, pemilik langit dan bumi? Pilihan ada pada saudara dan saya hari ini. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 62, Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Di situ Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitabnya. Di situ Daud mengakui iman, keyakinan, kedekatan dan kebergantungannya kepada Allah. Daud mengakui saudara, ya, dan mendorong dirinya sendiri untuk terus menantikan Tuhan. Kita baca sama-sama. Mazmur 62 ayat 2, saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ketujuh, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Daud juga menggambarkan kedekatannya dengan Tuhan
Kedekatannya dengan Allah Bapa di surga di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang keempat. Mazmur 63 ayat yang keempat katakan, sebab kasih setiamu, kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Bagi Daud, kasih setia Tuhan lebih besar dari hidup itu sendiri. Haleluya. Daud mengajak semua orang, saudara. Daud mengajak semua orang, termasuk untuk saudara dan saya hari ini, untuk percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, bukan kepada yang lain. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 9, saya bacakan. Percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Semua orang boleh mengaku dekat dengan Allah Bapa di surga. Berhak, boleh. Saudara dan saya pun boleh mengaku dekat dengan Allah Bapa di surga. Namun, perhatikan, pribadi yang dekat dengan Bapa itu ada tandanya, saudara. Sah-sah saja, siapapun boleh mengaku dekat dengan Tuhan. Tapi, perhatikan, seseorang yang dekat dengan Bapa itu pasti ada tandanya. Percaya? Amin? Haleluya. Sekarang pertanyaannya, apa tandanya seseorang dekat dengan Bapa? Apa tandanya seseorang itu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus? Ya, kita mau belajar saat ini. Tanda seseorang dekat dengan Bapa adalah dia akan tenang. Perhatikan, dia akan tenang. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, katakan, Mazmur 62 sudah kita baca tadi ya, kita baca ulang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari, saya rindu setiap kita baca sama-sama ya, dengan suara yang lantang. Kita ulangi, Mazmur 62 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. PowerPoint-nya klik lagi ya, telat kayaknya. Yes. Oke, seorang anak yang dekat dengan bapaknya, seperti PowerPoint saya itu, yang ada di dalam pelukan bapaknya, tidak akan khawatir atau takut dengan apapun. Benar saudara? Anak itu pasti akan tenang. Bayi itu akan tenang. Waktu seorang anak menangis karena apapun, saat bapaknya mengangkat dan menggendongnya, biasanya seorang anak akan langsung diam dan tenang. Betul? Bapak ibu saudara yang punya putra putri di rumah, ketika menangis karena sebab apapun, coba angkat dan gendong. Biasanya, umumnya pasti akan diam dan tenang. Haleluya. Demikian juga saudara. Demikian juga seorang pengikut Kristus. Saudara dan saya yang mengaku dekat dengan Bapa di surga. Dia akan menjadi pribadi yang tenang. Harusnya seperti itu. Sekalipun sedang di tengah badai kehidupan. Jadi, jika saudara dan saya, jika kita masih panik, jika kita masih bingung, sehingga tabrak sana, tabrak sini, saat menghadapi berbagai masalah, itu artinya kita jauh dari Bapa. Artinya saudara dan saya jauh dari Bapa. Artinya kita belum mengenal Bapa dengan baik. Nah, saya percaya, setiap kita ingin menjadi pribadi yang tenang, sekalipun sedang di tengah badai kehidupan. Betul? Coba siapa yang ingin tenang ketika di tengah badai kehidupan, lambaikan tangannya. Saya mau lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ya. Setiap kita pasti ingin menjadi pribadi yang tenang, sekalipun sedang di tengah ombak badai kehidupan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 tadi dengan sangat jelas sudah mengatakan dan mengingatkan kepada setiap kita, hanya dekat Allah saja, saudara dan saya akan tenang. Terus Pak, pertanyaannya, oke, bagaimana kalau kita semua ingin menjadi pribadi yang tenang ketika menghadapi badai kehidupan? Bagaimana agar kita dekat dengan Bapa? Karena kita hanya bisa tenang kalau kita dekat dengan Bapa, betul? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita dekat dengan Bapa?
Ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah tekun atau rajin berdoa. Tekun itu artinya rajin. Yang pertama adalah tekun berdoa. Mari kita tirukan saya, sama-sama katakan 1, 2, 3. Tekun berdoa. Roma pasal 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan apa? Bertekunlah dalam doa. Saudara dan saya harus bertekun dalam doa. Tekun itu enggak berhenti, saudara. Berkelanjutan, terus-terusan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Lukas 18 ayat yang ke-1 katakan, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa saudara? Tidak jemu-jemu. Perhatikan, ada kata-kata berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apakah kita hari-hari ini sudah berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ataukah kita menyerah ketika kita merasa dan melihat doa-doa kita belum dijawab Tuhan? Satu lagi, kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, terjemahan baru katakan, tetaplah berdoa. Pendek ya, tetaplah berdoa. King James Version katakan, pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti. Ingat, zaman kita pacaran dulu. Masih ingat dong tentunya ya. Atau anak muda yang sedang falling in love saat ini. Kita bisa kuat bicara berjam-jam dengan pujaan hati. Betul? Kita kuat bicara berjam-jam dengan pujaan hati. Seseorang yang mengasihi dan ingin lebih dekat dengan pasangannya, dia pasti akan lebih rajin berkomunikasi dengan pasangannya. Itu yang terjadi, harusnya seperti itu. Demikian pula saudara, demikian pula dengan setiap pengikut Kristus yang ingin dekat dengan Bapa di surga. Kita harus lebih sering, bahkan rajin atau tekun berdoa. Karena apa? Berdoa itu artinya kita berkomunikasi dengan Bapa di surga. Pertanyaan untuk setiap kita hari ini, sudahkah kita tekun berdoa? Sudahkah saudara dan saya tekun berdoa? Ngobrol dengan pujaan hati, kuat 3 jam, kuat 4 jam. Tapi kalau berdoa dengan Tuhan, kuat berapa jam saudara? Haleluya. Sebuah perenungan buat setiap kita hari ini. Berikutnya, bagaimana agar kita dekat dengan Bapa? Ya, bagaimana? Yang pertama tadi itu kan tekun berdoa. Yang kedua apa? Tekun merenungkan firman Tuhan. Tirukan saya, 1, 2, 3. Tekun merenungkan firman Tuhan. Kita harus rajin, tekun merenungkan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-13. 1 Timotius 4, ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tidak ada hentinya, saudara, merenungkan firman Tuhan. Ayat ini jelas mengatakan, setiap kita yang suka atau tekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan berbahagia. Bukan Andreas yang berkata dan bersabda, tapi firman Tuhan yang bersabda saat ini buat Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa ketika kita tekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan berbahagia. Haleluya. Sebenarnya untuk apa, Pak? Sebenarnya untuk apa sih kita bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kenapa? Lebih baik nonton drakor, ya. Oke, jawabannya adalah Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Kita bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah untuk menuntun kita, saudara. Untuk menuntun saudara dan saya. Saya bacakan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu untuk menuntun saudara dan saya.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya saudara dan saya ketika berjalan tidak tersandung. Supaya ketika kita berjalan kita tidak masuk ke dalam lubang. Karena firman Tuhan yang menerangi dan menuntun langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Jika Anda benar-benar rindu dekat dengan Bapa, sekaligus kepingin bahagia, tekunlah merenungkan firman Tuhan. Amin. Senggol kanan kiri kita, kalau ada keluarga di kanan kiri kita, katakan tekun renungkan firman Tuhan. Ya. Berikutnya, bagaimana agar kita dekat dengan Bapa? Yang ketiga, poin yang ketiga, kita harus tekun melakukan perintahnya. Mari tidukan saya sama-sama. 1, 2, 3. Tekun melakukan perintahnya. Amin. Poin yang ketiga, kita bisa dekat dengan Bapa kalau kita tekun melakukan perintahnya. Kita sudah tekun berdoa, kita tekun merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya harus tekun melakukan perintahnya. Matius 28 ayat 19 katakan, Matius 28, 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, ajarlah mereka, apa saudara? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan berkata seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkanlah. Renungkan. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus dan sudahkah kita tekun merenungkan firman-Nya? Tekunlah berdoa dan merenungkan firman Tuhan terlebih dulu. Baru kita dapat tekun melakukan perintah Tuhan. Mengapa urutannya harus begitu, Pak? Karena semua perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Kita nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak pernah tahu apa itu perintah Tuhan. Dan kita hanya bisa tahu semua perintah Tuhan itu di dalam Alkitab. Jadi kita harus belajar untuk suka atau tekun merenungkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Betul? Kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati jika kita sudah mengenal pribadi tersebut dengan baik terlebih dahulu. Gak mungkin kalau gak kenal dengan baik, tiba-tiba kita mencintai seseorang itu dengan sungguh-sungguh. Dengan Tuhan pun sama, Bapak Ibu Saudara. Dengan Tuhan Yesus Kristus pun sama. Tanpa didasari pengenalan yang mendalam, hubungan kita dengan Tuhan akan naik turun, up and down, up and down. Hubungan kita dengan Tuhan akan naik turun. Pernahkah kita merasa ada kalanya Tuhan terasa dekat, tapi ada pula kalanya kita merasa Tuhan terlalu jauh? Pernah enggak? Pasti pernah ya. Ini bukan salah Tuhan, saudara. Ini bukan salah Tuhan. Jika kita masih sering mengalami hal seperti ini, itu artinya kita belum memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Artinya saudara dan saya belum memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Sehingga kita merasakan sesekali Tuhan dekat dengan kita. Tapi di waktu yang lain kita merasa Tuhan jauh dengan kita. Itu bukan Tuhan, tapi perasaan kita sendiri, saudara. Karena kita belum dekat dengan Bapa. Tuhan Yesus Kristus tidak suka datang dan pergi dari hidup kita. Tuhan Yesus tidak suka satu hubungan yang up and down. Enggak. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah sebuah hubungan yang dekat dengan kita. Sebuah hubungan yang close, intim dengan saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus selalu setia dengan semua janjinya. Dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Dalam lembah kekelaman yang paling dalam, yang paling kelam sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapa di surga sangat mengasihi
dan ingin selalu dekat dengan kita. Itulah sebabnya saudara, saat Tuhan Yesus harus naik ke surga, seperti yang kita sedang peringati hari ini. Dan seperti janjinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita, maka Tuhan mengirimkan seorang penolong kepada saudara dan saya. Siapa? Yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus menepati janjinya, mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus sendiri kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menggantikan Tuhan Yesus ketika ia harus kembali kepada Bapa di surga. Tujuan dari kedatangan Roh Kudus adalah sebagai penolong yang akan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Sebab itu ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan tidak ingin meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, apa saudara? Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Roh Kudus menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, titik. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Tuhan katakan, aku datang kembali kepadamu. Tuhan akan kembali. Tuhan akan kembali menjemput saudara dan saya. Di ayat ini yang barusan kita baca, selain pesan Tuhan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan selalu menyertai saudara dan saya, pesan yang lain adalah bahwa Tuhan akan segera datang kembali kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ini pesan kedua. Jadi, perhatikan, keadaan yatim piatu ini satu keadaan yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Satu keadaan yang tidak disukai oleh Bapa. Saya sudah singgung di khotbah awal bulan bahwa masih banyak pengikut Kristus yang memiliki roh yatim piatu. Mereka ini sudah rajin datang kebaktian, bahkan melayani Tuhan setiap minggu mungkin. Namun mereka tidak memiliki Bapa rohani. Jadi mulai sekarang, jangan menjadi yatim piatu rohani. Sekalipun secara jasmani kita masih memiliki orang tua, tapi di alam roh, secara rohani, kita di mata Tuhan yatim piatu. Ya, mulai hari ini, mulai saat ini, jangan menjadi yatim piatu rohani. Sebaliknya, milikilah Bapa rohani. Ada beberapa alasan Tuhan Yesus naik ke surga yang saya catat di sini ya. Ada beberapa alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus berasal dari surga. Yohanes 8 ayat 23 katakan, Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Aku dari surga, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jelas, Tuhan Yesus naik ke surga itu karena memang asalnya dari surga. Dia harus kembali ke sono, ke atas saudara. Satu lagi, Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Perhatikan, Tuhan datang dari Allah. Sebab itu dia akan kembali kepada Allah. Haleluya. Yang kedua, alasan Tuhan Yesus naik ke surga adalah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Selesai. Tuhan datang ke bumi itu karena mengemban tugas dari Bapanya di surga. Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, keren ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan saudara,
Makanan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan sampai akhir. Yaitu apa? Di atas kayu salib, saudara. Selesai sudah. Ya. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang ketiga, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat buat saudara dan saya. Menyediakan tempat bagi pengikutnya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk, perhatikan apa? Menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas ya? Tuhan naik ke surga seperti yang kita peringati hari ini. Karena dia, yang ketiga, dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang keempat, agar Roh Kudus datang pada kita. Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun kepada kita, saudara. Yohanes pasal 16, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus naik ke surga agar Roh Kudus datang kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak ingin kita yatim piatu. Jadi segera mengirimkan Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Di kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak ingin jauh dari kita. Tuhan Yesus tuh inginnya selalu dekat dengan saudara dan saya. Amin. Sehingga apa? Sehingga saat ia harus kembali ke surga, Roh Kudus dikirim kepada kita untuk menjadi penolong yang akan selalu menyertai setiap kita. Tuhan gak ingin jauh-jauh dari kita, saudara. Kepinginnya dekat terus dengan kita. Mari kita mendekat kepada Bapa. Marilah kita mendekat kepada Bapa, maka ia akan mendekat kepada saudara dan saya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Yakobus 4 ayat yang ke-8a, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Amin. Dan untuk mendekat kepada Allah, ya. Dan untuk mendekat kepada Allah, saudara dan saya harus apa? Yang pertama tadi, kita harus tekun berdoa. Kita nggak akan bisa dekat kepada Allah kalau kita tidak tekun berdoa. Yang kedua, kita harus tekun merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tekun melakukan perintahnya. Setelah kita lakukan ketiga hal ini, tekun berdoa, tekun merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman-nya, kita akan dekat dan semakin dekat kepada Allah Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian setelah kita mendengar isi hati Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Silakan TPA. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Semuanya sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
Mengalirlah Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah sampaikan isi hatimu buat setiap kami umatmu dimanapun kami berada di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa hanya dekat dengan Allah saja, hanya dekat dengan Bapa, setiap kami akan tenang. Setiap kami akan tenang. Segala kekhawatiran hidup, segala ketakutan kami, Tuhan cabut dan Tuhan gantikan dengan roh damai sejahtera sukacita. Damai sejahtera sukacita yang dari surga itu yang membuat kami tenang. Haleluya. Mulai sekarang Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau dekat dengan Bapa. Apapun harga yang harus kami bayar, kami akan bayar. Supaya kami bisa dekat dengan Bapa. Karena hanya dekat kepadamu, kami akan merasakan ketenangan hidup itu Bapa. Terima kasih Tuhan, mulai saat ini kami akan belajar untuk tekun berdoa. Mulai saat ini kami akan belajar untuk tekun merenungkan firman-Mu. Dan yang ketiga, kami akan belajar untuk tekun melakukan semua perintah-Mu Bapa. Supaya kami boleh semakin dekat kepadamu Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, meteraikan firman-Mu. Biarlah kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami Tuhan. Angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, itu juga untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan segala doa dan ucapan syukur hari ini. Haleluya. Setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.